Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa ali amma ba'd. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fi daraini amin. Ila an qala al-babur rabi' fi riyadati wa syahwatin nafsaniyah. Auhallahu ila Musa alaihi salam, ya Musa, in aradta an akuna agraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min waswasati qalbika wa min ruhika ila badanika wa min nuri basarika ila ainika wa min sami'ika ila udunika fa akthir minas salati ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, yakni ma amilta fi yaumil qiyamah. I'lam ayuhal insan anna nafsa al-amarati bisu wa hiya a'dalaka min iblis wa innama yataqqa alaika syaitanu bihawan nafsi wa syahwatiha fala takhrurannaka nafsuka bil amani wal ghururi lianna man tabi'an nafsi al-amna wal ghaflata wal rahata wal fatrata wal kasal fada'waha batilun wa kullu syai'in minha ghururun wa in radita anha wattaba'ta amraha halakta wa in ghafalta an muhasabataha gharaqta wa in ajasta an mukhalafatiha wattaba'ta hawaha qadatka ilan nar wa laysa lin nafsi marju'un ilal khair wa hiya ra'sul balaya wa mi'danul fadihah wa hiya khazanatun iblis wa ma'wa kullu syar la ya'rifuha illa khaliquha wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, yakni minal khair wasyar. Wa idza tafakkara al-'abdu fima madha min umrihi fi talabi akhiratihi kana hadha tafakkuri ghaslul qalbi kama qala sallallahu alaihi wasallam tafakkar sa'ah khairun min ibadati sana. Kada tafsiru abil layth fayambaghi lil agil an yatuba minadh dhunub al madiyah wa yatafakkaru fima yuqarrihi wa yanjuhu bihi fid daril akhirah wa yaksirul amal wa yu'ajjilut taubah wa yadhkurallaha ta'ala wa yatrukal manahi wa yusabbira nafsah wa la yattabi syahwat an nafsaniyah fa nafsu sinmun faman abada nafsa fahuwa ya'budus sanam wa man abada Allah bil ikhlas fahuwa alladhi qahara nafsah. Wallahu a'lam. Bidaraini amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat hadirin wal hadirat wa ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam Sayyidul Ayyam ini kita diberikan Allah subhanahu wa ta'ala satu kesempatan untuk kembali dapat hadir di dalam majlis rutin kita yang kita mulai dari ba'dal maghrib dengan pembacaan Yasin, kemudian dilanjutkan tahlil sebagai ganti ratibul haddad, kemudian barusan sama-sama kita menyelesaikan pembacaan Simtuk Turar, salah satu di antara karya Imam Habib Ali Al-Habsyi. Kemudian kita tutup majelis kita dengan membaca salah satu di antara kitab Al-Imam Ghazali, tepatnya kitab Muka Syabatul Qulub. Malam hari ini kita sampai pada bab yang keempat terkait dengan birriyadah wa syahwatin nafsaniyah, yaitu riyadah, latihan. Orang juga mengartikannya olahraga, tapi tak tepat di kitab ini kalau diterjemahkan dengan olahraga. Tapi olahraga itu kan sebenarnya bahasa kita saja. Pada hakikatnya disebut olahraga itu karena latihan. Sesuatu yang kita kontinukan disebut dengan riyadhah, perbugaran jasmani. Tapi dalam hal ini lebih tepatnya ini dikatakan latihan. Riyadhah wa syahwatin nafsiyah,
dan syahwat nafsu. Bahasa mudahnya firriyadhah wa syahwatin nafsiyah ini bisa kita terjemahkan dengan melatih nafsu. Itu bahasa simpelnya, melatih hawa nafsu atau syahwat nafsu. Baik, kita lihat beberapa di antara cara atau metode yang telah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu terkait dengan bagaimana cara mereka melatih daripada syahwat nafsu. Karena salah satu di antara yang paling terberat itu adalah musuh yang kaitan dengan nafsu. Sampai ada ungkapan, walaupun ini juga masih diperselisihkan di antara ulama terkait apakah ini hadis atau bukan, apakah ini hadis Nabi atau perkataan daripada sahabat. Tapi yang populer sering kita dengar bahwa ada kalimat raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami atau kita kembali dari perperangan kecil menuju kepada peperangan besar. Dalam riwayat dikatakan perperangan kecil yang dimaksud itu adalah perperangan Badar. Kita tahu tidak ada perperangan sedahsyat dari perperangan Badar, karena peperangan ini merupakan penentu keberlangsungannya agama syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Singkat cerita, perperangan berat tersebut berhasil dipimpin oleh Nabi SAW, sehingga dari peperangan itulah Islam kemudian menebar, Islam kemudian jaya. Tapi perperangan yang dahsyat yang mengorbankan jiwa, tenaga, darah, harta, waktu, ternyata dikatakan masih jihad kecil. Sehingga ketika mendengar ucapan tersebut, kalau ini yang mengatakan hadis, ketika sahabat mendengar ucapan tersebut, maka para sahabat bertanya, wa ma jihadul akbar, apa jihad yang paling besar? Karena sahabat mengatakan ini jihad yang paling besar sudah, jihad yang paling berat perperangan Badar itu. Lantas apa lagi, atau adakah jihad yang lebih besar yang engkau maksudkan? Kemudian Nabi menjawab, dia akan dikatakan jihadun nafas, yaitu jihad nafsu, dan ini yang paling terberat. Maka butuh latihan untuk melawan sesuatu yang berat ini. Tidak bisa langsung kemudian spontanitas, tidak bisa kemudian langsung seketika bisa. Nah, kalaupun ada para aulia, para ulama, orang-orang terdahulu yang bahkan sukses di dalam menundukkan daripada hawa nafsunya, itu bukan tanpa latihan. Kita boleh saksikan dalam beberapa sejarah manaqib beliau, bagaimana beliau menundukkan hawa nafsu dengan latihan yang luar biasa. Marah juga bagian dari hawa nafsu. Kemudian condong kepada sesuatu yang kemudian membuat orang lupa akan kewajiban, melupa akan syariat, itu juga bagian daripada hawa nafsu. Dan itu semuanya butuh latihan. Maka di dalam kitab ini Imam Ghazali memberikan metode dengan cara menampilkan beberapa di antara para ulama-ulama terdahulu, bahkan para anbiya, bagaimana mereka dalam menundukkan daripada hawa nafsu. Maka di antaranya di sini disebutkan auhallahu ila Musa alaihi salam. Sebelumnya beliau memberikan sebuah motivasi. Dengan orang yang sukses melawan hawa nafsu itu, dia akan memperoleh suatu kebahagiaan, satu anugerah besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali dalam kitab ini, auhallahu ila Musa alaihi salam, Allah mewahyukan ketika itu kepada Nabi Musa. Apa kandungan wahyu yang Allah berikan? Ya Musa, wahai Musa, in aradta an akuna aqrabu ilaika min kalamika ila lisanika, wahai Musa,
kalau engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada ucapan daripada lisanmu. Jadi Allah mengibarahkan lisan dengan ucapan itu kan seolah-olah tak ada jarak, karena munculnya kalam itu dari lisan. Tapi Allah memberikan pengumpamaan, maukah engkau kalau engkau ingin aku lebih dekat kepadamu melebihi kedekatan lisan atau ucapan dengan lisan. Padahal ucapan dengan lisan itu paham, tidak bisa dipisah sebenarnya. Kenapa? Karena ucapan itu keluarnya dari lisan, kan begitu. Tapi Allah memberikan pengumpamaan ini, saking dekatnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan kepada Nabi Musa. Wa min ruhika ila badanika, lebih dekat, paham, aku lebih dekat kepadamu wahai Nabi Musa sebagaimana halnya kedekatan roh dengan jasadmu. Roh dengan jasad itu tidak bisa dipisah. Artinya bukan tidak bisa dipisah, artinya merupakan satu kesatuan yang bahkan saking eratnya antara jasad dan roh sehingga kita tidak bisa memastikan di mana letaknya roh itu dari jasad. Kalau orang katakan bahwa letaknya jasad itu di tangan, orang yang putus tangan masih hidup. Kalau kita katakan kemudian di kepala, jika Allah berkehendak, walaupun jarang, paham? Jika Allah berkehendak tidak mustahil, tapi tetap bukan di situ jasad. Kalaulah harus terputus kemudian terputus, harusnya spontan mati, tapi kadang-kadang beberapa menit atau beberapa waktu kemudian baru meninggal dunia. Nah, saking eratnya, saking dekatnya hubungan roh dengan jasad, maka Allah mengumpamakan dengan roh dan jasad. Jika engkau ingin wahai Musa, aku ini lebih dekat kepadamu sebagaimana dekatnya roh dan jasad. Kau tadi diumpamakan gitu. Kemudian Allah umpamakan lagi, wa min nuri basarika ila ainika, dan dari cahaya matamu dari matamu. Mata kita artinya dari pandangan mata kita dengan mata. Pandangan dengan mata juga satu kesatuan walaupun berbeda. Tapi sudah saking dekatnya hubungan mata dengan sinaran yang dimunculkan oleh mata itu seolah-olah menjadi satu kesatuan, saking dekatnya. Sehingga Allah jadikan juga ini sebagai perumpamaan kedekatan seorang hamba yang ditawarkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian wa min sam'ika ila udhunik, dari kedekatan dari pendengaranmu. Jika engkau wahai Musa ingin aku lebih dekat kepadamu melebihi dekatnya daripada pendengaran kepada kupingmu. Sama juga, karena kuping dengan pendengaran adalah sesuatu yang merupakan sesuatu kesatuan. Karena apa? Karena pendengaran itu dihasilkan dari kuping. Andai kata kemudian tanpa kuping orang tak bisa mendengar. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala perumpamakan tawarkan kepada Nabi Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu sebagaimana halnya kedekatan pendengaran dengan kuping. Fa'aktsir minas shalah 'alan nabi 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan, jika engkau ingin aku dekat kepadamu sebagaimana perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan gambarkan tadi, maka perbanyaklah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu satu-satunya sarana yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah. Kalau dikatakan paling dekatnya sarana, bukan, satu-satunya sarana. Kalau paling dekatnya mungkin ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allah kecuali harus lewat jalan Nabi Muhammad. Tidak ada jalan lain. Makanya Al-Habib Hasan Al-Bahar mengatakan, "Lau ihtajaba anni Muhammad ma a'dattu nafsi musliman." Andai kata Muhammad itu, kata beliau, terhijab dariku sesaat saja, aku tak anggap diriku ini sebagai seorang muslim. Orang beranggapan kalimat ini bahwa beliau bertemu Nabi langsung. Iya, kita tidak mungkiri kalau beliau adalah orang yang bermimpi, yang bisa jadi yaqadhah kepada Nabi.
Tapi kalimat ucapan ini bukan itu yang dimaksud. Sehingga beliau sendiri yang menjelaskan apa maksud daripada beliau. Andai kata Nabi Muhammad itu terhijab dariku sesaat saja, aku tak anggap diriku ini sebagai seorang muslim. Sehingga beliau mengatakan, kaifa yahtajibu anni Muhammad, bagaimana bisa Nabi Muhammad terhijab dariku? Semua yang kulakukan ini sumbernya dari Nabi Muhammad. Kalau orang sholat memang penghambaan kepada Allah, tapi orang harus ingat kalau ini adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjelaskan, Nabi Muhammad yang mengajarkannya. Apa yang kita lakukan di dalam syariat ini yang terlepas daripada Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka orang kalau ingin menghancurkan Islam, tak dilarangnya kita beribadah kepada Allah, tapi sarana yang menyambungkan kita itu mulai dijauhkan dari kita, mulai diputuskan dari kita. Termasuk Anda seringkali katakan, yang anti maulid itu bukan masalah tentang boleh tak bolehnya. Kalau ini memang pilihan, kau mau maulid kau dapat sendiri, kau mau ini kau dapat sendiri. Tapi pada hakikatnya dari situ orang menyisipkan cara untuk menjauhkan seorang hamba, termasuk dalam hal ini umat Nabi Muhammad, kepada Allah. Tak secara langsung. Karena orang kalau dilarang beribadah kepada Allah, spontan seorang muslim pasti unjuk rasa, pasti tidak terima dia. Tapi kalau cara dengan sesuatu yang lain, banyak orang yang terjebak. Banyak kemudian orang yang terjebak, kemudian beribadah tetap berjalan, tapi tanpa dia sadari roh dari ibadah dia nihil, kosong. Kenapa? Karena sambungannya, kalau listrik itu sambungannya ada, setrum tidak ada. Nah, lampu bagus, kabel bagus, tak dicolokkan. Nabi Muhammad itu harus dicolokkan istilahnya, baru nyambung, dua satu kesatuan. Maka syahadat itu sebagai bukti besar bahwa antara Allah Subhanahu wa ta'ala dan hubungan kita dengan Nabi Muhammad tak boleh terpisah, karena Allah yang menghendaki. Maka ulama mengatakan, andai kata orang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, walau dia meyakini bahwa Allah itu Esa, Tuhan yang tunggal, tapi kalau dia tidak bersyahadat kepada Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah syahadatnya. Kesaksiannya, keyakinannya kepada Allah tak diterima oleh Allah. Itu cukup sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad punya hubungan, bukan hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini satu-satunya jalan. Maka Imam Ghazali mengatakan, fa'akthir minas salah ala nabi. Nah, karena salawat ini sudah merupakan lambang. Kenapa tak dikatakan fa'akthir atau fattiba'un nabi, ikut nabi? Dalam hal ini perbanyaklah salawat kepada nabi. Karena salawat itu adalah salah satu simbol bukti kecintaan. Orang tak cinta tak mungkin bersalawat. Karena man ahabba syai'an aksara min zikri. Orang yang cinta sesuatu, dia mesti lebih banyak menyebutnya, lebih sering disebutnya. Ini sebagai bukti. Dan orang dikatakan, kalau disambungkan, orang tidak dikatakan murni kecintaannya kecuali dia harus mengikuti orang yang dicintai. Maka ada sebuah syair mengatakan, lau kana hubbuka sadiqan la ata'tah, innal muhibba liman yuhibbul muti. Kalau kecintaanmu itu benar, la ata'tah, niscaya kalian akan taat. Kenapa? Innal muhibba liman yuhib muti. Karena orang yang dicintai, orang yang mencinta dan orang yang dicintai muti, sejajar. Maka bukan berarti banyak salawat kemudian meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan syariat Nabi, itu keliru. Nah, jadi makna salah ya memang harus kita sebut, karena kefadilah salawat itu ada. Tapi tidak cukup kemudian ada orang bersalawat, karena hari ini banyak ini aliran berkedok dengan salawat kepada Nabi, tapi pada hakikatnya justru jauh dari Nabi. Banyak hari ini banyak kita temukan. Saya kalau dengar orang saya tak percaya, saya ketemu dengan orangnya.
dan ngomong di depan saya. Masya Allah. Tapi syariatnya diremehkan. Sunnah-sunnah nabinya tidak dipakai. Bukan. Salawat itu sebagai bukti. Nah, bukti kecintaan kita kepada Nabi. Salawat yang kita ucapkan yang yang bersumber dari kecintaan itu salawat yang baru menimbulkan buah. Kata ulama, walaupun saya pribadi mengatakan ini bukan berarti saya kemudian hebat, bukan, enggak. Kata ulama demikian. Maka kita belajar ini salah satu di antaranya bagaimana mengiringi salawat yang kita ucapkan dengan menambah kecintaan. Karena andai kata kita mengucapkan salawat tapi dalam hati kita tidak ada mahabbah kepada Nabi, maka salawat yang kita ucapkan boleh dikatakan sia-sia. Kenapa? Karena palingan kita dapat pahalanya, tapi tidak mendekatkan hubungan kita kepada Nabi. Salawat kita ucapkan terus sebagai bentuk penyambungan kita kepada Nabi. Orang itu tidak usahkan Nabi. Kata orang dulu, kalau kita senang dengan seseorang, sering-sering saya sebut itu. Sering-sering sebut di dalam munajat kita, di dalam ini kita, dalam ini dia berasa. Apalagi kepada Nabi yang memang Allah sendiri yang memerintahkan agar kita memiliki hubungan dengan cara menyebut Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu. Itu perintah dari Allah. Walaupun kata ulama perintah ini bukan perintah wajib, tapi di antara ulama berpendapat ini perintah wajib walaupun kewajibannya tidak setiap saat. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan minimal fil umri marrah wajibnya. Ya, karena ada di antara ulama bahwa amr ini bukan amr lil ujub, tapi di antara ulama mengatakan wajib. Ada juga yang mengatakan Imam Nawawi kalau tidak salah yang berpendapat minimal 5 kali sehari 5 kali. Ini pendapat Imam Nawawi tadi. Yang satu tadi itu minimal seumur hidup 1 kali. Tapi tak mungkin karena di dalam salat kita bersalawat kepada Nabi. Nah, Imam Nawawi mengatakan minimal seseorang itu wajib untuk bersalawat kepada Nabi 1 hari 5 kali. Karena ibadah wajib kita 5 kali. Nah, itu minimal. Fa'aksir minas salah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat salah ini sudah mewakili daripada syariatnya, sudah mewakili daripada tinggal kita mau ambil jalan mana. Yang terbaik itu ittiba kepada Nabi, berupaya berikhtiar semampu kita, ikuti daripada kesunahannya, pelajari kesunahannya, di samping itu iringi dengan salawat. Itu salah satu di antara penghubung yang paling tercepat, dan inilah Allah Subhanahu wa taala katakan. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Saya baca ini dengan riwayat yang sebelumnya, saya bingung menyambungkannya. Karena kalau secara logika kita ini tak nyambung. Secara zahirnya ayat ini tidak nyambung dengan pembahasan sebelumnya yang dikatakan oleh Imam Ghazali bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu, lebih dekat daripada roh dan jasadmu, lebih dekat daripada pendengaran dan kupingmu, lebih dekat daripada pandangan sorotan matamu dengan matamu, maka perbanyaklah salawat terhadap Nabi. Kemudian beliau lanjutkan dengan qala Allah taala wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya seseorang memperhitungkan, melihat, memandang, memikirkan tentang apa yang dia persiapkan untuk hari esok, untuk hari kemudian, hari akhir. Ini ayat memberikan kepada kita sebuah sebuah pandangan. Kalau kita katakan sebuah pertanyaan, apa yang kau persiapkan untuk agar kita berpikir dengan ayat ini, agar kita berpikir. Tapi kalau disambungkan tidak ada yang tidak nyambung. Kenapa? Karena
yang tadi saya katakan bersalawat kepada Nabi, yang itu adalah bagian daripada simbol yang di dalamnya terkandung daripada ittiba kepada Nabi dan sebagainya, itu semuanya bekal. Bahkan semua syariat Nabi Muhammad itu bekal untuk kita di akhirat. Makanya saya katakan ini simbol bahwa salah satu di antara, bukan salah satu, bahwa apa yang harus kita persiapkan untuk perjalanan akhirat, untuk hari esok, di antaranya adalah amal ibadah. Dan amal ibadah itu sumbernya dari sosok yang dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salawat dengannya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memaknai daripada ma qaddamat liqad, yakni ma amilta fi yaumil qiyamah. Artinya apa yang kau lakukan nanti. Hendaknya hari ini kau dapat melihat, kau dapat membayangkan apa kira-kira yang kau lakukan nanti di akhirat. Kalimat yang kau lakukan di akhirat itu bukan berarti di akhirat kita melakukan sesuatu, tidak ada. Amal itu hanya di dunia. Akhirat makanya dikatakan ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza la darul amal. Dunia itu adalah rumah amal. Jadi kalau nak beramal ya di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi. Tidak ada amal. Kenapa? Akhirat itu darul jaza, hari balasan. Yang kalau baik amal yang kita lakukan di dunia, kita akan mendapatkan sesuai dengan yang kita lakukan di dunia, kebaikan. Kalau yang kita lakukan di dunia adalah keburukan, maka sama, jaza balasannya juga keburukan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik buruk semuanya akan Allah perlihatkan. Bukan hanya Allah perlihatkan, tapi Allah balas. Allah Subhanahu wa taala balas. Kemudian selanjutnya i'lam ayyuhal insan. Kemudian beliau menegaskan, i'lam, ketahuilah, ayyuhal insan, wahai segenap manusia, anna nafsa al-ammaratan bisu, bahwasanya nafsu yang selalu menggugah atau mendorong kita untuk melakukan keburukan, hiya a'dalaka min iblis, dia adalah musuh yang paling berat. Adu itu musuh, kalau a'da musuhnya musuh gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, ya musuh lebih daripada iblis. Iblis itu dikatakan kecil. Syaitan itu kecil gangguannya. Maka dikatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa atau kama qala Allah taala. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah sebenarnya. Hanya karena kita terlalu lemah sehingga dia terlihat kuat. Jadi bukan setan yang kuat, bukan. Musuh yang di nafsu kita ini, yang ada di badan kita, yang kita sebut dengan kita ini yang paling terberat daripada syaitan. Dan ini yang beliau ungkapkan. Kenapa? Wa inna ma yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi wa syahwatiha. Karena syaitan itu kemudian akan menjadi kuat. Syaitan itu lemah. Maaf. Anda tadi itu. Ya, syaitan itu kemudian menjadi kuat itu karena suplemen syahwat nafsu. Jadi kalau kita bahasakan dengan suplemen kita ini kan tidak kuat, minum suplemen kuat. Sebenarnya setan itu tak kuat. Kenapa setan kok menjadi kuat? Karena suplemennya hawa nafsu. Itu disebutkan. Kenapa? Yataqawwa 'alaika syaitan bihawan nafsi wa syahwatiha. Hawa nafsu dan syahwatnya. Itu yang merupakan suplemen yang menjadikan setan itu lebih kuat. Pada dasarnya setan itu tidak kuat. Di mana hawa nafsu tersebut ada pada diri kita. Ada pada diri kita. Maka beliau mengingatkan fala taghurrannaka
nafsuka bil amani wal ghurur, maka jangan pernah kalian tertipu daya atau nafsu kalian tertipu bil amani dengan angan-angan, wal ghurur, ghurur ya tipu daya. Jangan pernah nafsu kita tertipu dengan angan-angan. Lianna min tiba'in nafsi, karena sudah merupakan tabiat atau tabiat kata orang Melayu. Jadi tabiat itu bahasa Arab. Tabiat diambil dari kalimat tabiat. Karena dari tabiatnya atau bawaannya nafsu itu al-amnu wal ghaflah wal rahah wal fatrah wal kasal. Karena nafsu itu bawaannya, wataknya, tibak itu bisa dikatakan watak, bisa dikatakan bawaan, semuanya bisa dimaknakan sama. Al-amnu, nafsu itu selalu merasa aman, merasa aman, tenang, pokoknya merasa aman. Itu tabiat wataknya nafsu. Nafsu itu punya watak. Di antara wataknya disebutkan di sini al-amnu, merasa aman. Kemudian yang kedua wal ghaflah, lalai. Yang ketiga rahah, santai. Rahah ya rahat. Wal fatrah, fatrah itu futur, lemas. Lemah apa namanya? Tak berdaya. Lesu. Wal kasal, malas. Kalau fatrah itu lebih kepada model tak berdaya. Kalau kasal dia mampu, cuman malas. Itu disebut orang apa namanya? Futur. Al-futur itu kemudian lemah. Biasanya kalau dalam bahasa syahwat itu, kalau futur itu impoten biasanya orang sebutnya. Kalau dalam bahasa syahwatnya, gitu. Jadi tak ada daya. Itu memang tabiat, bawaan, watak daripada nafsu, merasa aman. Makanya yang kemarin dalam beberapa pertemuan kemarin kita membaca satu ungkapan hadis kalau tidak salah. Seorang mukmin itu tidak boleh terkumpul di dalam antara aman dan khauf. Kalau dia merasa aman di dunia, kata Allah, maka aku akan berikan rasa takut di akhirat. Ini yang dimaksud aman ini. Orang yang merasa aman di dunia, aku akan berikan rasa takut yang berlebihan nanti di akhirat. Aman ini yang dimaksud, aman yang merupakan wataknya setan. Karena begini, kalau aman dan kita terjemahkan dengan tenang, itu kadang-kadang bisa kita peroleh dari ibadah. Ibadah itu membuat orang tenang. Ibadah itu membuat orang tenang. Zikir, sholawat membuat orang tenang. Bukan tenang dan bukan aman yang ini yang dimaksud. Tapi yang tadi itu, merasa aman tak diazab, merasa aman tak dibalas, merasa seolah-olah tidak ada balasan Allah, seolah-olah tidak ada ancaman dari Allah, tenang, merasa aman. Nah, seorang mukmin harus merasa aman. Ketika melakukan dosa harus merasa tidak aman. Itu kata, kalau orang merasakan aman di dunia, aku berikan dia rasa takut yang berlebihan di akhirat. Fada'waha batil, maka seruan daripada nafsu dengan cara-cara tadi itu adalah satu kebatilan. Fada'waha, seruan, ajakan. Jadi nafsu itu ajak. Jadi ketika malas itu ajakan nafsu. Ketika kita fatrah, lesu, itu ajakan nafsu. Ketika kita santai, ajakan nafsu. Ketika merasa aman, ajakan nafsu. Tapi dikatakan oleh Imam Ghazali, ketahuilah, ajakan semua itu batil. Artinya akan mengarahkanmu kepada kebatilan. Wa kullu syai'in minha ghurur, karena semua yang bersumber dari nafsu semuanya adalah tipu daya. Ini saya cuma menyampaikan pendapat Imam Ghazali. Kalau kita ini orang yang kena ini semua,
Makanya dari awal saya sudah antisipasi, saya tidak ngajar. Karena biasanya kalau orang ngajar itu pasti lebih hebat dari yang diajar. Enggak, sama-sama belajar, cuman kebetulan anak bacanya, terjemahkannya. Kata wa kullu syai'in minha ghurur. Semua yang bersumber dari nafsu itu ghurur, tipu daya. Ini Imam Ghazali yang ngomong. Kalau kita, mana pula kita belajar ghurur, yang kita termasuk yang dalam ghurur. Wa in radita anha, kalau engkau ridho itu artinya legowo dengan ajakan daripada nafsu anha tersebut, wa taba'ta amraha, kau ikuti seruannya, kau ikuti ajakannya, halakta, kau akan binasa. Wa in ghafalta an muhasabatiha, kalau engkau lalai untuk kemudian memperhitungkan ajakan daripada nafsu tersebut, gharikta atau gharakta, engkau akan tenggelam. Tenggelam ini kata kiasan. Engkau nanti akan tenggelam, akan hanyut di dalam apa namanya, dalam hawa nafsu tersebut. Wa in ajasta an mukhalafatiha, kalau engkau kemudian lemah untuk melawan daripada hawa nafsu tersebut, wattaba'ta hawa, kemudian kau cenderung mengikuti kepada ajakan hawa nafsu tersebut, qadatka ilan nar, pada akhirnya nafsu akan mendorongmu ke dalam neraka. Wa laysa lin nafsi marju' ilal khair. Ini kata kuncinya. Tidak ada bagi nafsu itu tempat kembali kepada kebaikan. Jadi akhir atau ujung daripada nafsu itu tidak akan pernah kepada kebaikan. Karena Allah sudah katakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu. Ini yang dimaksud. Tidak ada marju, tidak ada tempat kembali. Nafsu itu tempat kembali kecuali tidak ada tempat kembali kepada kebaikan, sebagai keburukan. Wahya ra'sul balaya, dikatakan nafsu itu adalah ra'su itu kepala. Apa kata? Sumber, kita katakan sumber. Karena itu juga kiasan, itu juga kinayah. Karena dipakai kepala itu karena yang istilahnya sering kita pakai kepala ini yang memerintahkan semuanya, ya kan? Ra'sul balaya, sumber daripada bencana. Wa ma'dinul fadhiha, dan merupakan ma'din. Ma'din itu kalau diibarahkan tambang, yang terkandung di perut bumi, emas, perak, intan, boksit, itu masuk dalam kategori ma'din. Ma'dinul fadhiha. Jadi kalau diibarahkan bahwa keburukan itu terkubur dalam tanah, maka nafsu itu diibarahkan seperti lubang yang mengubur daripada keburukan. Tinggal nunggu keluarnya saja. Wahia khazanatu iblis, dan nafsu itu dikatakan bunkernya iblis. Khazanah itu sebenarnya lemari, kalau bahasa kita belajar akhirat ya khazanah, tapi tempat penyimpanan. Itu bisa disebut bunker lah bahasa kita. Bunkernya, iya betul bunker ya. Tempat menyimpan bawah tanah tuh. Itu iblis. Iblis itu punya bunker ternyata. Wa ma'wa kulli syai'in, dan tempat hinggapnya, tempat berdiamnya segala sesuatu. La ya'rifuha illa khaliquha. Tidak ada yang mengetahui betul khaliquha. Qab ya, betul. La ya'rifuha illa khaliquha. Memang tidak ada yang tahu tentang seluk-beluk daripada nafsu ini kecuali memang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sesuatu yang kita lihat baik ternyata itu kerjanya hawa nafsu. Berapa banyak yang kita lihat dengan zahirnya adalah suatu kebaikan posenya, tapi pada akhirnya itu adalah bentuk daripada tipu daya syaitan. Illa khaliquh. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirun bima ta'malun, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengetahui apa yang tidak bima ta'malun, apa yang kalian lakukan.
Ini salah satu di antara cara apa namanya ini ya, apa? Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, takutlah kepada Allah, innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang semua yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala, yakni minal khair wasyarr, dari kebaikan yang dimaksud. Allah Maha mengetahui dari apa yang kita kerjakan, baik itu buruk, baik ataupun buruk. Wa idza tafakkara al-'abdu fima madha, apabila seorang hamba kemudian berpikir, bertafakkur fima madha, terhadap sesuatu yang telah lalu, min umrihi, daripada umurnya, perjalanan waktu umurnya, fi talabi akhiratihi. Wa idza tafakkara al-'abdu fima madha min umrihi fi talabi akhiratihi, kana hadhihi at-tafakkur ghaslal qalb, atau apa? Ghaslul qalb. Apabila seorang hamba berpikir terkait dengan umurnya yang telah lalu, terkait dengan usaha, amal untuk akhiratnya, karena tafakkur, bahwasanya tafakkurnya dia dikategorikan sebagai ghaslul qalb, penyuci daripada hati. Jadi penting juga kadang-kadang kita berpikir terhadap apa yang sudah kita lakukan, termasuk kejahatan sekalipun. Tentunya dalam hal ini kesalahan, karena di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Jadi yang maksud tafakkur fi ma madha itu dulu, apa dulu yang kita lakukan. Kalau hari ini umur kita sekian, zaman dulu itu apa yang kita lakukan, ini. Itu mengingat masa silam kita yang buruk tadi, itu dikatakan sebagai cara membasuh daripada hati. Jadi kalau hati kita kemudian kotor, berkarat, pembasuhannya salah satu diantaranya mengingat sesuatu yang pernah kita lakukan dahulu. Karena kalau kebaikan tidak perlu diingat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sanah, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah satu tahun. Itu yang dimaksud. Salah satu di antaranya adalah berpikir terkait dengan akhirat kita, apa yang sudah kita lakukan dulu. Dan agar sesuai dengan ayat yang di atas, yang tadi dikatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat, itu adalah ajakan seruan dari Allah agar kita berpikir apa yang akan kita persembahkan untuk akhirat kita. Salah satu di antaranya agar kita termotivasi, kita ingat kesalahan, keburukan, kekurangan kita di masa lalu. Itu biasanya lebih cepat untuk memotivasi kita untuk baik. Orang yang biasanya kalau ingat kebaikan di masa lalu, itu justru akan menghalangi dia untuk melakukan kebaikan. Karena khawatir nanti dia merasa banyak. Alhamdulillah, kalau hitung-hitung dari Ahmad SD aku ini dah sholat, dah ini udah banyak ya. Nah itu kan bahaya juga, ya kan? Jadi kalau sekali-sekali lewat kayaknya sebanyak lah. Nah, itu yang bahaya. Makanya berpikir itu tentang keburukan. Ada orang mengatakan ini, jangan pernah ingat masa lalu. Ini kalimat-kalimat menjebak. Tidak tahu dari mana sumbernya. Kan sering kita katakan, masa lalu jangan diingat. Masa lalu yang mana yang tidak perlu diingat? Keburukanmu harus kau ingat, karena kau harus bayar dengan kesempatan umur yang Allah berikan. Lah kalau kau lupakan, Allah tak akan pernah lupa. Bukankah tadi ayat yang ada katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Semua dicatat oleh Allah. Maka tidak akan terhapus catatan raqib atid, ma yalfizu min qaulin illa wa ladaihi raqibun atid. Tidak akan terhapus catatan tersebut dengan kita melupakan masa lalu kita. Jangan dipakai lagi kalimat itu. Saya dari dulu mikir-mikir itu, salah satu di antaranya itu. Nah, jangan pernah berpikir tentang masa lalu.
Yang tidak usah pikir masa lalu. Yang gelap gulita itu tak pikirkan. Kemudian merasa aman. Begitu. Ketahuilah, paham. Merasa aman tuh sifat dan wataknya iblis. Paham? Nafsu yang ditiupkan iblis. Hati-hati tuh kali mana. Udahlah masa lalu jangan diingat. Ya itu bab mana? Kau dulu pernah sedekah, kau dulu pernah bantu orang, itu tak usah kau ingat, betul. Kau dulu pernah begajul, kau lupa kan? Enggak ingat, cuman ingat itu untuk mendorong kita, untuk kita untuk lebih baik, bagus. Agar kita bersyukur juga kadang-kadang. Cara kita bersyukur, kalau itu kan terkait dengan motivasi agar kemudian kita memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan. Di antaranya mengingat kesalahan kita dulu agar menjadi pendorong bagi kita. Yang kedua, tapi bukan untuk diceritakan, untuk pribadi kita terkait hal yang kita lalui, termasuklah masa tak nyaman, masa nyaman, itu perlu juga kadang-kadang. Terkadang nikmat hari ini yang kita rasakan, kita tak anggap sebagai nikmat. Kalaupun kita anggap sebagai nikmat, maka cara kita meresponnya biasa-biasa saja. Motor sudah punya, rumah sudah, masalah bagus tak bagus itu sekiannya. Ya. Kalau kita balikkan ke zasa dulu, maka perlu kita, suami istri khususnya, kadang-kadang istri termasuk suami termotivasi, banyaknya bergaul, banyak ini, kadang-kadang banyak yang dilihat, malam lah, otak nisu yang dilihat, kemudian direkamnya, malam diputarnya, bagus aku lihat kursi itu ya, tetangga aku waktu itu, wajar, boleh. Tapi terkadang sifat itu nanti membuat kita tidak bersyukur. Berapa tahun dah aku kawan dengan kau ni, kursi seputih pun tak berganti. Coba lihat, kursi ada, cuman hanya kena tak berganti. Nah, salah satu di antara caranya, coba duduk bareng-bareng. Itu kalau nak duduk dengan istri, caranya salah satu di antaranya seperti itu. Ingat dulu, mulai dari awal kawin. Apa yang kita bawa? Ada di antara kita yang memang ketika kawin memang dah disiapkan orang tuanya, ini rumah untuk kau kalau kau kawin, ada, ini motor, ini sertifikat tanah, ada. Tapi kan tak bisa diambil ukuran itu. Yang ukuran rata-rata itu, duit orang tua kita, harta warisan orang kita udah habis waktu ngawinkan kita tu. Dah habis dah. Kau nak minta lagi, kau carilah seorang. Kau kawin ni aku dah habis berapa, kan begitu. Nah, caranya duduk kita pikirkan, dulu tu apa yang kita punya. Oh, dulu kompor, pakai kompor minyak, piring cuma 2, punya 3, motor tak ada, lama-lama punya motor. Kadang-kadang itu membuat, ya sekarang alhamdulillah rumah walaupun belum bagus betul, belum besar betul, tapi tak nyewa. Dulu nyewa. Ingat tak waktu setiap akhir bulan pening kepala kita? Ya, itu salah satu di antaranya. Ya, perlu diingat. Salah satu di antara motivasi. Kalau keburukan yang kita lakukan, yang kita ingat dari masa lalu kita, memotivasi kita untuk memperbaikinya. Kalau kepayahan hidup dan sebagainya, ujian, cobaan, bisa jadi itu adalah salah satu di antara cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang hari ini bisa jadi kita tak anggap sebagai nikmat. Kadang-kadang punya mobil, punya apa, tak ada rasanya nikmat. Kalau pun nikmat, tak biasa ya gitu. Bojan lah. Nanti kalau dah punya motor 2, aku tak yakin nanti sering kali nyucinya. Pakai kalau motor diberi orang, kalau hasil keringat sendiri walaupun buruk, antum cuci. Antum lebih baik antum yang berhujan, jangan motor. Iya. Kapan itu? Kalau kita satu-satunya punya, sampai nak pergi ke toko, mula motor dah cuci, tahan dia berhujan. Itu cara. Tapi kalau dah punya 2, punya 3, motor yang berkarat pun tak. Itu agar kita melihat dan mensyukuri daripada nikmat. Itu apa namanya?
tanggapan kita terhadap nikmat. Jadi wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, ini memang lebih kepada amaliyah yang kita persiapkan untuk akhirat. Kemudian kadza tafsiru Abil Laits, dan demikian kata Al-Imam Ghazali penafsiran daripada Al-Imam Abil Laits, kalau tidak salah Abil Laits ini As-Samarqandi. Fa yanbaghi lil aqil, maka seyogyanya bagi orang yang akil an yatuba minadz dzunub al-madiyah. Bagi orang yang berakal hendaknya dia bertobat dari zunub-zunub, dari dosa-dosa yang telah lalu. Wa yatafakkar fima yuqarrihi, dan berpikir terhadap apa yang sedang dia lakoni. Yuqarri itu apa namanya? Yang telah dia sedang dia lakui lah. Enggak. Kerjakan. Ya sedang dia lakoni, yuqarrihi, sedang dia lakoni. Karena aqarra yuqirru takrir, yang sedang dia lakui lah enaknya. Wa yanju bihi minad daril akhirah, dan sesuatu yang membuat dia selamat, sukses. Fi daril akhirah, dari dar akhirah, yaitu di akhirat nanti. Wa yuqassirul amal, dan hendaknya dia memendekkan angan-angan. Nih saya sering kali katakan, berangan-angan, bahasa kita bercita-cita tak dilarang dalam agama. Maka tak pernah ada yang mengingkari ungkapan kalimat gantungkan cita-citamu setinggi langit. Karena memang cita-cita tak dilarang. Cuman kalau yang biasa, yang barusan saya katakan ini terlalu berlebihan. Kata ulama itu berangan-angan itu tidak dilarang. Yang dilarang itu tulul amal. Makanya kalimatnya di sini wa yuqassirul amal. Hendaknya kau pendekkan sedikit angan-angan tu, jangan berlebihan. Gaji 1 juta, khayalnya miliaran. Ini tak masuk di akal. Kerja tak ada, keahlian tak ada, pangkat tak ada, ini tak ada, berkhayal miliaran, itu khayal namanya. Jadi sedang-sedang, itu bisa jadi tulul amal, membawa kita ini, disesuaikan dengan kadar kita. Tak baik itu buat kita. Nah, berangan-angan saya katakan tidak dilarang, boleh. Nanti saya kalau dah kahwin begini, kemudian kalau mau usaha, nanti kalau dah usaha, boleh. Masa tak boleh cita-cita? Cita-cita itulah yang membuat kita, yang memotivasi kita untuk berikhtiar. Antum kalau ada ke depannya cita-cita, kata dokter, 5 hari lagi ente meninggal. Kira-kira sisa 5 hari ente mau bekerja. Andai kata ente pegawai, mau masuk pegawai terus? Enggak, mulai hari itu ente walaupun tak diizinkan cuti-cuti. Coba. Kenapa? Udah ada nafsu, karena 5 hari lagi. Sekarang aku kerja lah, masuk pakai dasi, pakai apa. 5 hari meninggal, buat apa? Ya, apa yang membuat kita semangat kerja? Apa yang membuat kita semangat untuk mengumpulkan harta? Karena kita punya angan-angan. Angan-angan tidak dilarang, asal angan-angan tersebut jangan sampai membuat kita terperdaya, tertipu daya itu. Angan-angan untuk aku kemudian santun anak yatim, atau kemudian apa saja yang kita lakukan, boleh angan-angan. Aku kalau punya anak 5, sahabat, 2-nya aku pondokkan di sini, 1-nya ke Mesir, 1-nya boleh. Nanti dia ada balik, dia dakwah, kan bagus angan-angan itu. Antum tak ada angan-angan, malas. Punya istri pun malas antum punya anak. Tak punya anak, apa pula? Aku tak punya anak yang sakit. Itu lah. Harus ada angan-angan biar termotivasi. InsyaAllah. Dan Rasulullah memberikan berita itu. Artinya bentuk dari angan-angan. Apa kata Rasulullah? Di antaranya tazawwajun nisa fa innahunna ya'tina bil mal. Itu apa kalau bukan? Itu kan motivasi kalau bahasa kita. Tapi bagi orang yang belum kawan itu angan-angan. InsyaAllah baik. Agak sakit hidup nih. Mungkin kalau dah kawin mungkin lancar. Alhamdulillah. Nabi ngomong. Berarti kalimat Nabi ini memotivasi buat kita. Motivasi itu ditaruh di otak kita. Kita berangan-angan. Wah, mungkin ini lah.
Mungkin tak kawin ini yang agak payah rezeki ini. Coba kawin, ya. Pas kawin tambah bakah. Itu nasib lagi. Ya. Wa yu'ajjilu taubah, dan cepat taubat. Itu yang tak kawin tuh pakai Allah. Nah. Ya. Wa yu'ajjilu taubah, lebih cepat daripada taubat. Cepat taubat. Karena kita tak pernah tahu kapan kita menghadap kepada Allah. Wa yazkurullah ta'ala, dan beringat kepada Allah. Wa yatrukul manahi, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa yusabbir nafsah, dan membuat nafsunya bersabar. Ini memang yang paling terberat ini. Wala yattabi'u syahwat an-nafsiyah, dan tidak mengikuti daripada dorongan nafsu syahwat. Fan nafsu sanamun, beliau mengibarahkan nafsu itu seperti patung, berhala lebih tepatnya. Patung ya berhala. Paman abadan nafsa, siapa orang yang mengabdi kepada nafsu, jangan dimaknakan menyembah, kurang tepat. Lebih baik mengabdi. Mengabdi kepada nafsu, ada menghamba kepada nafsu. Fahuwa ya'budu sanam, maka sama halnya dia dengan menyembah berhala. Aman abadallah bil ikhlas, tapi siapa orang yang menyembah kepada Allah karena ikhlas, fahuwa alladhi qahara nafsu, fahuwa alladhi qahara nafsah, maka dia berarti adalah orang yang melawan nafsunya. Qahara itu paham, qahar larang lah, ya. Iya, orang yang melarang daripada, orang yang melawan daripada nafsunya. Ya qahar, karena ada kalimat ya qahar, zat Allah Subhanahu wa taala qahar. Uriya anna Malik bin Dinar kana yamshi fi suqil Basrah. Kita tutup nanti sampai di sini. Ruya, diriwayatkan anna Malik bin Dinar, bahwasanya Malik bin Dinar kana yamshi fi suqil Basrah. Suatu ketika Imam Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah. Fara'atina, kemudian beliau melihat buah tin. Buah tin sekarang tak apa. Dulu kita payah, sekarang udah banyak yang tahu. Bahkan di Pontianak banyak yang nanam. Fashtahahu, ketika dia melihat buah tin, pengen dia, fashtahahu, kepengen. Fakhala na'lahu wa atahu ilal baqal. Ya karena dia tak bawa duit. Imam Malik bin Dinar jalan tak bawa duit. Kalau kita ke pasar bawa duit. Imam Malik bin Dinar tak bawa duit. Cuman kalau lihat buah tin, pengen beliau. Pengen apa? Dicopot beliau sandalnya, dikasihkan ke tukang buah tadi itu. Waqala, dan beliau berkata sambil ngasihkan daripada sandal beliau, a'tini at-tin. Paham? Berikan aku tin. Sandal dikasih, tin buah tin itu kasih ke aku. Fara'al baqal al-na'al, ketika tukang buahnya lihat, ini sandal, kira duit. Kalau kita kan kasih 100.000, tolong 2 kilo, kan begitu. Ini kasih sandal, minta tin. Waqala, kemudian beliau berkata, la yusawi syai'an, kata tukang buahnya, ini tidak seimbang, bahasa kita, tidak seharga, tidak seimbang dengan sandal itu. Tin satu ya tukar sandal, tak tahulah sandal apa waktu itu tuh mereka. Jelas sandal. Kemudian famadha Malik, ya Imam Malik karena memang dah orang yang tukang buahnya tidak mau, ya sudah diambil sandal, dia pergi lalu dia. Faqila lil baqal, tiba-tiba ada orang datang kepada tukang buah tadi. Dia katakan, alaysa ta'rifu man hadha? Tukang buah, kau tak tahu ke siapa itu? Mana aku tahu, kata tukang buah. Dia datang nukar sandal, minta tin. Aku bilang, mana bisa tak sebanding. Qala, mana tadi? Mana hadha? Qala la. Kemudian aku tak tahu. Qila, kemudian disebutkan atau diberitahu sang penjual buah tadi, huwa Malik bin Dinar. Kau tahu dah, itu Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini namanya tersohor.
Tapi tidak semua orang kemudian tahu. Salah satu di antara orang yang tak tahu tukang buah tadi, dia tahu namanya. Ketika disebutkan, kau tahu tak itu? Tidak, itu Malik bin Dinar. Benarlah, iya Malik bin Dinar. Fahamala al-baqal, padahal al-baqal at-tabaqa ala ra'si gulamihi. Setelah dia dapat informasi dari orang tadi bahwa ini Malik bin Dinar yang selama ini didengar sama dia tapi orang yang tak tahu, apa kata dia? Diangkatnya keranjang tin tadi itu, ditaruhnya di kepala dia punya budak. Kepala budak suruh antarkan ke Malik bin Dinar. Kau kejar dia, kau kasih sekeranjang nih. Tadi itu tukang sendal tak mau. Setelah tahu Malik bin Dinar sekeranjang, dan bukan dia yang pergi tapi disuruhnya budak tersebut, budaknya atau iya budak lah. Mana tadi itu cerita? Kemudian diberinya kepada budak tadi agar dijunjunglah bahasa. Tabaq ala ra'si ulami wa qala lahu, dan sang penjual buah tadi berpesan kepada budak yang akan mengantar daripada buah sekeranjang ini kepada Malik bin Dinar, in qabila hadza minka fa anta hurrun. Wahai budak, kalau Malik bin Dinar menerima sekeranjang yang kau bawa ini, maka engkau kuberikan hadiah istimewa. Apa dia? Kumerdekakan kau. Bayangkan upah itu, merdekakan. Fa'ada al-ghulam khalfa Malik bin Dinar. Ya, seorang budak yang dah selama ini menjadi majikan, menjadi budak pelayan, diberikan tawaran akan dimerdekakan dengan syarat kalau buah ini diterima oleh Malik bin Dinar. Kemudian disusullah Malik bin Dinar di belakang ini, kejarnya. Wa qala lahu, kemudian sang budak tadi berkata kepada Malik bin Dinar, aqbil hadza minni. Wahai Malik bin Dinar, tolonglah kau terima dariku. Fa'aba. Malik bin Dinar tak mau. Tak mau bukan merajuk. Ini kalau kita pun sama-sama, tak ada aku tahu anda aku maju. Malik bin Dinar bukan merajuk. Kenapa katakan bukan merajuk? Dilihat nanti di belakang. Fa'aba. Faqala aqbil. Kemudian budak tadi memaksa, terimalah, tolonglah, terima ini. Paham? Kenapa? Fa inna fihi tahriri. Wahai Imam Malik bin Dinar, tolonglah terima. Kenapa? Karena kau terima kau terimanya barang ini, di dalamnya ada kemerdekaanku. Kalau kau terima, aku merdeka. Faqala Malik bin Dinar. Ini jawab Malik bin Dinar. Sekaligus dia menunjukkan bukan mengajuk yang saya katakan tadi. In kana fihi tahriruka fa fihi ta'zibi. Kalau kau katakan dengan aku menerima sekeranjang buah tadi, kau anggap di dalamnya ada kemerdekaanmu, ketahuilah itu kemerdekaan bagimu tapi azab bagiku kalau aku terima. Berarti tetap tidak mau terima. Fa'alaha alaihi al-ghulam, masih gak maksa. Alaha itu merayu, tolonglah, tolonglah, tolong. Dia merayu sudah. Yang ketiga kali, faqala Malik bin Dinar, kemudian dijawab oleh Malik bin Dinar, halaftu, aku bersumpah, alla abi ad-din bitin, aku tidak mau menjual agama dengan buah tin. Wala akulu tin illa yaumuddin. Dan perlu kau catat satu lagi, mulai detik ini aku tidak akan pernah makan buah tin sampai nanti hari kiamat, kecuali nanti di surga, kecuali nanti di sana. Kenapa Imam Malik bin Dinar tidak menerima? Padahal di dalamnya ada kemerdekaan seorang budak, dan pahala orang yang memerdekakan budak itu luar biasa. Kenapa Imam Malik tidak mau? Bukan tentang beliau ada musuh dengan budak ini, bukan. Tapi orang tadi yang tukang buah memberikan buahnya kepada beliau karena melihat beliau sebagai Malik bin Dinar, seorang ulama yang terkemuka yang dikenal. Sehingga kalau dia terima, sama. Apa alasan ente beri saya? Karena saya terkenal orang yang alim. Sama kita Malik bin Dinar, berarti saya menjual agama.
Karena andai kata kealiman itu, kesalihan itu tidak ada pada diri saya, sebagaimana sebelumnya di saat orang tadi yang tak tahu saya, dia bahkan tak mau menukar dengan sendal. Kenapa dia mau saya kasihkan satu keranjang? Karena dia melihat saya orang hebat, karena dia melihat saya orang alim, karena dia melihat saya orang terkenal. Tidak mau Ali bin Dinar. Kalau kita di posisi beliau, ada sekanjang dia tak? Sambil kita nerima, sambil berkata, baru kau tahu. Kan begitu. Itu kita, Malik bin Dinar tidak. Dan beliau berjanji, Pak, mulai saat itu tak mau makan tin. Saking ingin melawankan hawa nafsu. Pertama tadi beliau ingin memberikan satu berita kepada kita bahwa dalam hal sekecil apapun terkait dengan agama, beliau tidak mau menjadikan agama sebagai jualan. Padahal boleh kalau terima. Ya wajar kalau ada orang melihat orang saleh memberi sesuatu, wajar. Ini pribadi beliau. Dan sekali lagi, jangan pernah ini dijadikan dalil. Kalau kemudian ada orang alim, orang saleh kemudian nerima hadiah, nerima ini kemudian diadakan, tak saleh itu. Bukan, ini pribadi beliau. Wah, pribadi beliau tidak mau. Begitu memang. Kalau tidak terkenal Malik bin Dinar ini, yang membuat terkenal dia, ini salah satu di antara bukti. Dan terakhir itu beliau atau bentuk beliau melawan hawa nafsu. Kan di saat beliau melihat ada kepingin kan. Kemudian kepingin itu tidak terwujud. Nah, kalaupun harus terwujud dengan menggadaikan nama baik dia atau agama, kalau bahasa dia, maka ini berarti ini keinginan tadi ini hawa nafsu. Hawa nafsu. Andai kata aku berturutkan, ini hawa nafsu. Itu bukan keinginan, keinginan hawa nafsu. Dan beliau memberikan perlawanan dengan mengatakan, selama aku hidup tak aku makan tin. Tak makan tin dia. Illa yaumiddin, kecuali nanti di akhirat. Ini boleh juga. La akulu langsat illa yaumil ma'ad. Bisa. Antum buatlah kawan. Aku tak makan langsat kecuali nanti yaumil ma'ad, hari pembalasan. Sama juga yaumiddin. Dah cukup ya. Dah cukup 9:30. Itu sih antara hikmah yang bisa kita ambil. Luar biasa. Ini pelajaran besar yang diceritakan. Ini sebelumnya masih ada hikayah lagi. Atau saya selesaikan satu ini. Hukiyah an bin Dinar, dihikayatkan juga bahwasanya Ibnu Dinar marida maradahu alladhi mata fihi. Beliau diceritakan sakit yang dialami beliau adalah sakit yang membawa beliau kepada kematian. Artinya sebelum beliau ini yang cerita tentang adalah sakit menjelang kematian beliau. Fashtaha qadahan minal asal wal laban. Di saat beliau sakit di penghujung hayat tadi itu, beliau itu pengen makan madu dengan laban, madu dengan susu. Ini makanan hebat memang di Arab. Madu, susu. Liyasrida fihi raghifan haran. Untuk apa? Madu dan susu tadi itu untuk dicoletkan, dicocolkan. Untuk dicocolkan raghif, roti yang haram yang hangat. Bisa jadi sana ya. Iya, karena roti-roti dulu seperti itu. Nah, walhasil roti lah. Pakai colet, karena memang di Arab memang roti. Nah, masalah roti nanti bentuknya macam-macam. Dia asalnya kan gandum. Intinya itu juga lah sebenarnya. Cuma lain-lain model, ada yang tipis namanya hasus, ada yang macam-macam lah. Itu untuk cocol. Jadi beliau sewaktu sakit dan sakit menjelang kematian beliau pingin satu wadah daripada madu dan susu untuk beliau cocol dengan roti. Famadha khadim
Famada al-khadim muhamalahu ilahi. Kemudian ada pembantu beliau. Famada, ya betul. Al-khadim muhamalahu ilahi. Kemudian pembantunya membawakan kepada beliau. Fa akhadahu Malik bin Dinar. Kemudian diambillah oleh Al-Imam Malik bin Dinar madu tadi dengan susu. Wa nadhara fihi sa'ah. Kemudian dia lihat beberapa saat madu susu yang tadi dia kepengen kan untuk dicolet bagai kemudian dilihat belum diminum ya, belum dicocol ya, belum dicocol ya, dilihat ya. Kemudian waqala, dan beliau berkata, ya nafsa atau ya nafsu qad sabirti salasina sana. Wahai nafsu, kau ini mampu bersabar 30 tahun. Wa qad baqiya min umrika sa'ah. Umur kau ini tinggal beberapa saat lagi. Wah, kau ini bisa bersabar tak makan ini 30 tahun. Masa dah mau di ujung akhir umur kau masih pengen. Setelah dia dalam hati mengatakan gitu, kemudian dicampakkan ya. Tak tahulah siapa yang nyambut itu. Dicampakkan ya. Warama al-qadah min yadaihi. Wa sabbara nafsah, dan kemudian dia tetap menyabarkan dirinya. Wa mata, sampai dia meninggal. Andai kata dia minum, maka dianggap gagal bagi mereka. Sekelas mereka ini dianggap gagal. Kalau kita apa salahnya? Barang halal, ya. Tapi mereka mempertahankan tidak makan itu, tidak makan yang dikatakan asal madu dengan ini itu 30 tahun. Masa dia bilang di akhir umur ini bawa nak minum? Nah, batal kan 30 tahunnya, lemparkannya, kemudian dia tidak minum dan meninggal. Wa hakadha ahwalul anbiya. Demikianlah keadaan para anbiya wal auliya, para wali-wali Allah, was sadiqin, dan orang-orang yang sadik, wal asyiqina, dan orang-orang yang rindu kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, warra wazahidin, dan orang-orang yang zuhud. Nah, ini orang zuhud. Nah, orang zuhud tak mau makan madu sama asal. Nah, dan ini bukan hanya sekelas Malik bin Dinar, banyak cerita di antara sahabat yang kemudian setelah wafatnya Nabi tidak mau minum daripada karena teringat, karena Nabi orang yang jarang, bahkan jarang, boleh dikatakan jarang menikmati makan-makan yang demikian. Nah, sehingga mereka mengambil ibrah, pelajaran, di sisi mereka itu dianggap makanan mewah, sehingga mereka tidak mau. Ketika ini dianggap makanan mewah, kemudian mereka makan, mereka beranggap bahwa itu diantara bentuk menurutkan hawa nafsu. Itu bagi mereka. Ya bagi kita ya boleh. Kecuali ente Malik bin Dinar. Kalau tidak ada kopi ini. Masya Allah ya. Hadza huwa. Itu, dan di sini pun sudah beliau katakan ini adalah gambaran kehidupan para anbiya, aulia, shadiqin, asyiqin, zahidin. Orang kalau udah rindu itu tidak peduli hal yang lain. Bahkan orang kadang-kadang rela. Orang rindu kepada perempuannya rela tak makan tak minum. Ya. Ya kan? Orang yang rindu dengan Allah begitu. Tak penting bagi dia makan dan minum, tak penting bagi dia. Jadi sebenarnya bukan mereka tak mau makan, tapi nafsu untuk makan di situ udah ada. Sebenarnya di mata kita, Allah dia ni wah, udah tak rajin lagi ini, udah tak makan ini. Wah biasa. Bukan, sebenarnya mereka udah tak nafsu. Sama antum ketemu dengan idola, siapa ke, artis siapa ke, udah ketemu tu ente tawarkan apa pun tak mau dia. Itu baru sekelas artis orang Korea.
orang yang asyikin billah wa rasul. Itu pelajaran berharga yang kita baca malam hari ini dari kitab Mukasyfatul Qulub. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, sepaling tidak kita tahu bagaimana keadaan mereka, para aulia, para ulama, para orang-orang zahid di dalam melatih daripada hawa nafsu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, dapatkan keberkahan dari kisah-kisah mereka, para aulia, para ulama salihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.